Dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 katakan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Walaupun kadang-kadang rancangan itu tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang agendanya berbeda dengan agenda kita. Kadang-kadang kita terlalu percaya dengan agenda kita, sehingga kita tidak mampu melihat agenda Tuhan. Sebuah agenda yang Tuhan nyatakan untuk memberikan sebuah kedamaian, sebuah pertumbuhan, sebuah kedewasaan, dan menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Pada sore hari ini sebelum kita masuk di dalam sesi kita, mari kita bersama-sama bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang tidak mengenakan, kadang-kadang tidak menyenangkan, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi mari kita percaya yang terbaik Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ya, selamat sore Ibu-ibu. Selamat bergabung. Wah, kita selesai berdoa sudah 92 posisi kita ya. Ya, mohon Ibu Lilia boleh membantu kalau ada peserta yang mungkin tidak sengaja ya membuka suaranya sehingga ada suara-suara yang masuk karena saya mungkin tidak bisa melihat semuanya. Ibu-ibu, kita dibantu sore hari ini adalah ada kawan-kawan yang membantu. Sekarang kita punya tim. Bu Lilia membantu kita untuk beliau nanti akan mengambil foto kita. Jadi nanti ketika Bu Kumala menyampaikan sesi sebelum jam 4 kita akan foto bersama karena biasanya jam 4 banyak agenda ibu-ibu yang ada komisi wanita, ada ibadah dan lain-lainnya. Jadi jam 4 kita ambil foto dulu sebelum kita kadang-kadang ada yang bubar dan lain-lain. Terima kasih Bu Lilia. Nanti Bu Lilia akan share fotonya dan saya akan share semua foto di grup-grup. Yang kedua, kita ada beberapa WL dari berbagai kota yang siap untuk memandu dalam bentuk live seperti Bu Lydia. Terima kasih Bu Lydia yang sudah melayani kita, Bu Lydia dari Bandung. Nah, nanti ke depannya ada Bu Imel dari Semarang, Bu Yosefina dari Solo, kemudian ada Ibu Sonata dari Bandung, bahkan memungkinkan kalau dari teman-teman dari Malaysia ya, ada Sister ya, ada Pastor Madeline, ada Pastor Christina, mungkin nanti dari jemaatnya, boleh Bu Nixi sekali waktu boleh jadi mangga, ini milik kita bersemua ya, kita bersyukur kita berasal dari 2 negara bisa bersatu di dalam Zoom ini ya. Kemudian Ibu Minggen setia untuk bersama-sama merekam. Jadi Ibu tidak usah merekam karena nanti Bu Minggen akan merekam materi ini. Kemudian bagi kawan-kawan yang tidak bisa bergabung nanti bisa mengikuti di dalam YouTube ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah seperti biasa pengumuman saya tidak usah screen sharing, tapi yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Selamat bergabung bersama-sama, biarlah ini menjadi milik kita setiap Kamis bisa diagendakan, Kamis jam 3 PM atau jam 4 ya, untuk waktu Malaysia. Ini adalah waktu kita untuk belajar bersama-sama. Yang kedua, ibu-ibu tidak usah tadi merecord. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu nanti kalau ada sesi tanya jawab, silakan. Ibu bisa melalui chat. Bu Kumala sudah siap bersama dengan kita. Beliau tidak asing ya bagi kita di Indonesia maupun di Malaysia. Beliau kenal baik dengan Pastor Christina ya, Bu Pastor ya. Halo, Sister Christina. Kemudian beliau juga kenal ya, dengan Bu. Kenal. Ya, dengan Pastor Madeline ya. Ini bertemu di dalam Zoom dan beliau adalah strategic team dari Wanita Bijak. Ya, kami kenal dia. Ya, mungkin jauh lebih dahulu sangat terlibat dan bergerak di dalam pemberdayaan dan ketika saya bertemu dengan Bu Kumala saya merasa saya punya kawan, punya sahabat, punya kawan seperjalanan yang kita punya hati yang sama untuk memberdayakan perempuan ya. Tidak ada motivasi yang lain kecuali satu, kita semua perempuan maju. Perempuan berdaya, keluarga berjaya. Perempuan berdaya, gereja berjaya. Perempuan berdaya, bangsa kita berjaya. Mau bangsa Indonesia, mau bangsa Malaysia, semuanya bahkan dunia berjaya. Silakan Bu Kumala, waktu untuk Ibu. Oke, selamat sore, selamat petang bagi teman-teman saya dari Kucing ya. Hari ini adalah hidden agenda ya. Nah, ini sebetulnya sudah kita alami
Bayangkan kita seringkali pandemi ini membuat kita susah ya Ibu-ibu ya. Tapi pernahkah kita bayangkan ya pandemi ini membuat dua negara Malaysia dan Indonesia begitu dekat ya. Dulu sebelum ada pandemi, wah kalau kita ke Kucing itu harus mikir ya lewat mana yang paling murah tiketnya ya. Lalu berapa lama, wah itu direncanakannya jauh-jauh hari. Tapi sekarang dengan pandemi saya lihat, wah Ibu Ning sudah bisa ke Malaysia setiap hari Minggu ya. Nah, orang-orang Malaysia juga bisa bergabung di Women Gathering every Thursday. Wah, itu sisi positif di balik pandemi ya. Nah, sebelum saya akan mulai dengan firman Tuhan, saya akan putarkan sebuah lagu ya. Ibu-ibu. Lagu ini adalah lagu yang lama ya, tapi itulah agendanya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat
ada untukku. Iya, ya. Ibu-ibu, teman-teman, yang menyanyi ini adalah namanya Gracia Epifania, ya. Dia lahir di Balikpapan 4 Februari tahun 2006 dalam keadaan buta. Jadi matanya itu ada selaput yang menutupi matanya sehingga dia nggak bisa melihat. Dan dokter memvonis dia seumur hidupnya dia akan buta. Pada waktu dia lahir, pasti orang tuanya juga bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Engkau izinkan anak kami ini lahir dalam keadaan cacat. Itu satu pertanyaan yang wajar dan sering kali juga kita tanyakan ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan? Itu terjadi dalam hidupku. Ya. Tetapi di balik ketidakmampuannya dia melihat, di balik kebutaannya, di balik dia cacat, Tuhan memberikan satu talenta yang luar biasa kepada Gracia. Umur 4 tahun dia bisa main piano, dia bisa naik turun tangga ya tanpa bantuan orang lain. Tahun 2013 dia bisa menjuarai lomba menyanyi tingkat nasional. Kemudian 2014 dia juara satu piano kontes di Balikpapan. Dan ada banyak lagi prestasi lain yang dia dapatkan. Teman-teman, seringkali kita tidak mengerti agendanya Tuhan dalam hidup kita. Ya, seringkali kita bertanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan saya ini lakukan? Sore ini saya mengajak ibu-ibu sekalian, kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Kita semua tahu kisah ini, ya. Tapi mari kita mencoba untuk mengingat lagi, ya, meneliti kembali kisah kehidupan Yusuf yang juga mungkin kita sedang alami saat ini. Yang pertama, kalau kita lihat dalam hidup Yusuf, agenda Tuhan sering kali tidak kita mengerti. Dalam Kejadian 37 ayat 36 di situ dikatakan, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya. Kisah ini menjadi satu pertanyaan juga bagi Yusuf. Mengapa? Karena keluarganya kita tahu Yusuf itu seorang yang dikasih oleh ayahnya. Ya, karena dia anak yang lahir dari istri yang dicintainya, Rachel. Kemudian dia juga seringkali mimpi. Nah, satu kali dia bermimpi bahwa berkas-berkas gandum kakaknya itu menyembah berkasnya dia. Lalu dia juga bermimpi bahwa matahari, bulan dan 11 bintang itu menyembah kepadanya. Ya. Itu menjadi satu hal yang sangat positif bagi Yusuf muda pada waktu itu karena dia berpikir hidupnya akan enak. Ya, hidupnya pasti akan nyaman, hidupnya pasti akan bahagia. Ya, di tengah-tengah keluarga yang kaya, masa depan yang baik dengan mimpi yang diberikan oleh Tuhan, dia tidak pernah menyangka pada satu hari ketika dia harus mengirim makanan kepada kakak-kakaknya, maka kakak-kakaknya menangkap dia, kemudian memasukkan ke dalam sumur dan kemudian dijual kepada orang Midian. Dijual ke Mesir. Hidup Yusuf itu berubah 180 derajat. Ya. Dari seorang anak yang disayang, berkecukupan, dia menjadi seorang budak. Dan kita semua tahu apa artinya seorang budak pada waktu itu. Ya. Seorang yang tidak punya hak, seorang yang mengalami peristiwa yang sangat-sangat tragis di dalam hidupnya. Teman-teman, dalam kehidupan kita, saya yakin kita juga pernah mengalami hal-hal apa yang Yusuf itu alami. Ya, seringkali kita tidak mengerti agenda Tuhan di dalam kehidupan kita. Bulan Desember tahun lalu, ya, tepatnya 4 Desember 2020,
Kalau 2000 tahun yang lalu malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa dia itu akan positif mengandung, maka 4 Desember 2020 dokter di gereja saya menelepon saya dan beliau berkata, "Tante, jangan kaget ya, hasil PCR tante positif COVID." Hah? Saya terperangah. Yang benar, Dok? Iya, katanya. Teman-teman tahu nggak kenapa saya PCR? Saya PCR itu sebetulnya ikut-ikutan suami saya. Ya, seminggu sebelumnya, akhir November, itu suami saya itu khotbah ya di gereja saya gereja Isal Masih Lengkong. Nah, kemudian waktu khotbah itu dia duduk dengan sebelahnya Bapak Gembala ya, kemudian mic-nya gantian begitu ya. Nah, ceritanya Bapak Gembala saya itu waktu itu mau pemberkatan pernikahan tanggal 4 Desember itu. Ya, tanggal 4 atau tanggal 5 lah. Jadi dia PCR dan ternyata hasilnya itu positif. Ibu-ibu. Nah, ketika hasilnya positif, menantu saya itu majelis gereja. Ya, jadi kemudian dia menelepon saya, "Ma, Papa harus tes PCR karena Bapak Gembala positif. Papa duduknya sebelah dengan Bapak Gembala." Waduh, jadilah panik kita semua. Ya, lalu kemudian saya berkata kepada suami saya, "Kamu mesti tes PCR." Saya tuh kalau ibadah nggak pernah ke gereja Isal Masih Pusat. Saya beribadahnya di rayon ya, di Baladewa. Jadi saya tuh sebetulnya nggak bersama-sama dengan suami saya. Nah, ceritanya ketika suami saya PCR, saya ikut-ikutan. Saya berkata, saya juga mau tes juga, pengen tahu tes PCR itu seperti apa, ibu-ibu. Dan ketika saya tes itu hari Jumat, ya hari Minggu pagi, nah keluar hasilnya. Suami saya negatif, saya yang positif. Jujur, ibu-ibu, teman-teman, ada perasaan nggak terima ketika hal itu terjadi menimpa saya. Saya nggak merasakan gejala apa-apa, ya. Saya juga bukan orang yang tiap hari keluar rumah, saya juga lebih banyak di rumah. Kenapa saya bisa positif COVID? Anak saya bilang gini, "Ma, udah Mama ini mungkin salah hasil. Mama mendingan tes lagi aja di laboratorium." Saya berkata, "Enggak ah, nanti kalau hasilnya positif lagi, udah tesnya mahal-mahal, hasilnya juga positif." Nah, memang dokter yang di gereja saya itu berkata, Tante nggak usah khawatir karena CT PCR Tante itu tinggi. Ya, waktu itu CT PCR saya itu 37,6. Harusnya 40. Kalau 40 itu berarti negatif, ya. Saya waktu itu CT PCR saya 37,6. Jadi tinggi. Tante termasuk orang tanpa gejala, ya. Tapi tetap aja, teman-teman, saya ada perasaan, Tuhan, kok saya bisa kena COVID sih? Gitu loh. Nah, sekarang sih makin ke sini penyakit ini kan semakin umum ya. Tapi awal-awal itu orang kena COVID itu tuh seperti orang sakit kusta, bukan? Ya, orang takut ketemu. Wah, pokoknya tuh benar-benar diasingkan begitu. Nah, saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan? Kok saya ini bisa kena COVID gitu ya? Saya tuh tiap kali lihat Buning pergi ke luar kota, kemana-mana tuh saya selalu mendoakan, Tuhan, bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Karena apa? Aktivitas Buning itu jauh lebih besar dari aktivitas saya. Kalau dia upload foto saya pelayanan di Purworejo, di mana, saya cuma bisa berdoa dalam hati, Tuhan, tolong. Ini sudah di Semarang, Bu. Nah, makanya kan, udah di Semarang. Nah, itu mobilnya itu Buning itu sungguh luar biasa. Itu yang membuat saya berkata, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Kalau Tuhan luputkan Ibu Ning itu kasih karunia yang Tuhan mau pakai dia dengan luar biasa. Nah, sudah tahu ya, saya mendapat jawaban itu dari anak saya. Anak saya itu berkata begini, Mah, saya kok dapat firman Tuhan ketika saya saat teduh.
tentang kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka bertiga juga waktu itu pengennya Tuhan berikan mujizat, lolos dari dapur api, ya, tanpa masuk ke dalam perapian itu. Tapi kan Tuhan berkata lain, ya. Tuhan berkata, enggak. Mujizat itu akan terjadi ketika kamu masuk ke dalam dapur api. Nah, Mama juga begitu. Kita semua pengennya, kita semua enggak ada yang kena COVID. Tapi kalau Tuhan izinkan Mama kena COVID, pasti Tuhan punya rencana dalam hidupnya Mama. Amin, saya katakan demikian. Ya, firman itu sangat menguatkan saya. Jadi kadang-kadang teman-teman, kita pengennya enggak harus lewat dapur api. Pengennya ada mujizat waktu itu. Sadrah, Mesah, dan Abednego juga mungkin dalam hatinya, saya Tuhan lalukan dari dapur api itu. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana, kamu harus masuk dalam dapur api itu. Karena di dapur api itulah orang akan melihat aku menyertai engkau. Dan memang itu kenyataannya kalau kita lihat kisahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan saudara tahu, justru melalui saya terkena COVID itulah, maka saya banyak bisa menguatkan teman-teman yang terkena COVID. Orang terkena COVID, teman-teman, nggak usah takut. Satu pesan saya, jangan stres. Itu obatnya. Ya, Amsal 17:22 itu adalah obat COVID yang paling manjur. Hati yang gembira. Itu yang saya ceritakan kepada teman-teman saya yang kena COVID. Jangan takut. Ya, kamu hanya isolasi mandiri, ya. Lalu kemudian dekat dengan Tuhan, minum vitamin, makan yang baik, tidur yang baik. Jangan stres. Kamu tidak akan mengalami hal-hal yang lebih buruk. Ya. Nah, itu agenda Tuhan dalam kehidupan saya. Yang kedua, agenda Tuhan itu bukan agenda kita. Kejadian 39 ayat 19-20, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Ini kisah tentang Yusuf dengan istrinya Potifar. Ya. Maka bangkitlah amarahnya Potifar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, oleh Potifar, dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Teman-teman, agenda Tuhan seringkali bukan agenda kita. Bulan Januari itu bulan yang sedih buat saya dan jemaat di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Awal Januari, Bapak Gembala kami itu terkena COVID dan sempat masuk ICU. Ya, kita jemaat itu tiap hari berdoa, mengadakan doa melalui Zoom selama 12 hari. 2 hari sebelum beliau dipanggil pulang oleh Tuhan, anaknya sempat bersaksi di doa malam itu, wah puji Tuhan, ya, papi sudah membaik. Tadi sempat video call, ya, bisa melambaikan tangan, puji Tuhan, ya. Sekarang saturasi oksigennya melalui ventilator itu ventilatornya sudah mulai dikurangi, ya, sehingga dia supaya bisa bernafas sendiri. 2 hari sebelum Bapak Gembala saya dipanggil pulang oleh Tuhan, teman-teman. Tapi agenda Tuhan bukan agenda kita. 22 Januari, jam 8 pagi. Maka seluruh jemaat diinfo, Bapak Gembala kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, dalam usia 59 tahun. Februari ini 60 tahun. Satu hal yang sangat mengejutkan, sangat mengagetkan, bahkan berdampak ada jemaat yang sampai nggak terima gitu ya. Tapi demikianlah agenda Tuhan. Hal yang sama dialami oleh Yusuf, bukan? Dia sudah ada di Mesir, dia mendapat tuan yang baik Potifar. Dia mendapat godaan dari istri Potifar, dia tidak melakukan dosa, tapi kemudian dia difitnah, dan akhirnya dia dipenjarakan. Agenda Tuhan, bukan agenda kita. Ya,
Yusuf di dalam penjara, dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti. Ya. Dan mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Juru minuman dikeluarkan dari penjara, sementara juru roti digantung. Yusuf, dia berkata kepada juru minuman, Kejadian 40, tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Berapa tahun, saudara? 2 tahun. Dia tadinya berharap bisa lepas dari penjara, tapi rupanya agenda Tuhan bukan agendanya. Tuhan masih mengizinkan 2 tahun lagi dia ada di dalam penjara. Yang ketiga, agenda Tuhan itu selalu baik. Kejadian 41, ya, ayat 42. Dikatakan, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia katakan ya di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan, kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Supaya dengan terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Saudara, bentar ya, ini baterai saya kok. Oh, ini belum dinyalakan. Bentar. Saudara sekalian, agenda Tuhan itu selalu baik. Ya, kita lihat Yusuf pada akhir hidupnya, ketika saudara-saudaranya itu datang ya ke Mesir, kita lihat apa yang menjadi mimpinya itu digenapi oleh Tuhan. Ya, tapi Yusuf dia tidak membalas dendam, dia hanya bisa berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukannya seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman, kalau saat ini kita juga sedang bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Agenda apa yang sedang kau kerjakan dalam hidupku? Percayalah, agenda Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Mari kita belajar dari Yusuf. Yang pertama, setialah mengikut Tuhan di dalam penderitaan. Ya. Kejadian 39 ayat 2, di situ dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ketika dia di penjara, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Orang yang setia mengikut Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, teman-teman, percayalah, janji Tuhan ini juga kita alami. Kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Ya, kesetiaan kepada Tuhan itu harus diuji. Kalau kita senang, ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Gampang, mudah. Tapi pada waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, maka disitulah letak ujian kesetiaan kita. Ibu-ibu, saya di gereja itu punya seorang teman.
Ya, dia dulu Sunday school teacher, ya, guru sekolah minggu di gereja saya. Ini foto ini diambil 4 tahun yang lalu di acara kebaktian tahun baru. Ya. Teman saya ini dulunya normal. Tapi satu kali ketika hari raya Idul Fitri dia mau ke Bali, di tengah jalan ban mobilnya itu pecah. Sehingga mobil itu dia terguling, ya, dan kemudian dia mengalami kelumpuhan total, ya. Jadi dan bicaranya juga terganggu. Sekarang berarti sudah 17 tahun. Tapi saudara kalau ketemu dengan teman saya ini, namanya Shirley, sekarang suaminya pun dalam keadaan lumpuh. Karena tahun lalu, karena suaminya ini sering menggendong dia, jadi tahun lalu tuh syaraf urat belakangnya itu tuh syaraf belakangnya tuh terjepit. Nah, tapi Tuhan punya, sekali lagi Tuhan punya agenda yang lain. Operasi itu gagal, ya, failed, dan akhirnya dia juga terbaring lumpuh, saudara. Suami istri ini. Tetapi ketika saya masih bisa berjumpa dengan dia, ya, waktu itu di gereja, tidak pernah sekalipun dia absen untuk datang beribadah. Tidak pernah sekalipun dia marah dengan Tuhan, dia kecewa dengan Tuhan. Setiap kali dia bertemu, ya, setiap kali dia ketemu dengan baik hamba Tuhan, ya, kalau saya ketemu dengan dia selalu berkata, puji Tuhan, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. 17 tahun, saudara. Kita tidak pernah mengerti agendanya Tuhan. Ya. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah, bisakah kita tetap setia mengikut kepada Dia. Yang kedua, teladan dari Yusuf adalah hidup mengandalkan Tuhan. Dia bisa mengartikan arti mimpi Firaun. Ketika diundang ke istana raja, ya, dan Firaun memuji dia, wah kamu hebat ya, bisa mengartikan mimpi saya. Yusuf berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf dia tidak hidup di dalam kekecewaan. Yusuf dia tidak hidup di dalam kemarahan. Yusuf dia tidak hidup di dalam kepahitan. Sekalipun dia dibuang oleh kakak-kakaknya. Bahkan hendak dibunuh, ya, dengan ditinggalkan di sumur yang kering. Tetapi hidup Yusuf. Yusuf tahu ada agenda Tuhan yang tersembunyi. Ya, ada hidden agenda, ada agenda Tuhan yang tersembunyi di dalam hidupnya. Itu sebabnya dimanapun dia berada, baik itu di rumah Potifar, baik itu dia di penjara, baik itu ketika dia menghadap Firaun, dia tetap berkata, Tuhanku itulah yang menyertai aku. Teman-teman, ibu-ibu sekalian, bisakah kita belajar dari Yusuf? Untuk kita mengerti apa yang menjadi agenda Tuhan. Mungkin sekarang Tuhan belum menyatakan agendanya. Tetapi percayalah, agenda Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, belajar dari Yusuf. Hidup yang ketiga, hidup dalam pengucapan syukur. Setiap kali e-woman gathering ini dibuka, ya, saya selalu diberkati dengan laguku bersyukur. Ibu Ning selalu mengajak kita, ayo kita bersyukur. Karena sekarang ini sulit sekali untuk kita bisa bersyukur, teman-teman. Menghadapi zaman pandemi seperti sekarang ini, sulit sekali kita bisa bersyukur. Melihat situasi yang belum baik, ya, melihat masa depan yang belum baik. Tapi Yusuf di Mesir, ketika Tuhan mengaruniakan 2 orang anak, dia berkata, anak-anaknya diberi nama, ya, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya
Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua, diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Hidup dalam pengucapan syukur. Itu besar kuasanya. Saya setiap kali saya ke Jogja, ya, saya nggak pernah lupa, ya. Saya seringkali mampir ke Gudeg Yuk Jum. Nah, ya, teman-teman yang di Jogja pasti tahu Gudeg Yuk Jum itu, gudeg legendaris. Nah, beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saya mengajak sales marketing ya dari Tulip itu untuk kita ke Jogja dan kita belajar filosofinya dari Gudeg Yuk Jum. Ya, nanti teman-teman dari Malaysia kalau ke Jogja boleh tuh ya makan gudeg. Ya, mungkin sekarang bingung apa itu gudeg ya. Gudeg itu dari nangka ya, dari nangka muda. Nah, saudara, ketika kami pergi ke Gudeg Yuk Jum yang asli, kalau saudara-saudara yang pernah ke sana ya, teman-teman yang pernah ke sana, maka teman-teman akan mendapatkan satu rumah yang sederhana, ya, satu rumah yang tanpa aircon, tanpa AC, ya. Kemudian itu di gang yang masuk ke dalam dan ramai didatangin orang. Kemudian dan kalau teman-teman yang sering ke Jogja, apalagi yang di Jogja, pasti tahu yang namanya Gudeg Yuk Jum itu enggak cuma satu saja. Ada banyak cabangnya. Ya, yang lebih modern, tempatnya lebih bagus. Ada aircon, ada AC, ya. Tapi tempat yang lama ini masih dipertahankan. Nah, ketika kami ke sana, ya, saya kemudian tanya kepada anaknya. Yuk Jumnya sudah meninggal. Ya, saya tanya, Bu, ya, apa Ibu nggak takut dengan kompetitor? Sekarang ini banyak sekali orang jualan gudeg, macam-macam banyak sekali gudeg yang ada di Jogja. Ya, sedang Ibu masih bertahan dengan rumah yang sederhana, ya, bahkan yang luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman ke Jogja, ya, ke Gudeg Yuk Jum yang asli, mau lihat dapurnya, monggo. Please, silahkan. Mau belajar lihat cara masaknya, silahkan. Coba, orang lain, ya, kalau punya rumah makan, oh sangat rahasia, bukan? Dirahasiakan resepnya, ya kan? Tempat masaknya seperti apa, dirahasiakan. Tapi Yuk Jum, dia sangat open, dia terbuka. Ibu-ibu mau belajar, silahkan. Mau syuting, silahkan. Kita masuk ke dalam, waduh itu masaknya masih pakai kayu bakar ya, pedih banget di mata, masih pakai telur bebek gitu ya. Kita syuting di situ, foto di situ, mari silakan, nggak apa-apa ibu-ibu. Nah, ketika kami tanya, ya ibu nggak takut apa dengan kompetitor? Kok ibu mempersilahkan kami masuk, ya boleh belajar? Apa jawab anaknya Yuk Jum? Dia katakan, ibu-ibu, berkat itu datangnya dari atas. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat kepada kita. Ya. Lalu yang kedua, dia bilang, saya nggak takut dengan kompetitor karena saya jaga kualitas. Ya. Resep yang ditinggalkan oleh orang tua saya itu tetap saya pelihara. Yang ketiga, ya, saya nggak takut dengan kompetitor. Ya, kenapa? Saya menghargai apa yang namanya loyalitas. Saya tetap membeli telur kepada pedagang telur, supplier telur, di mana ibu saya itu mengambil telur itu. Walaupun ada supplier lain yang lebih murah. Saya mengambil kelapa dan lain sebagainya, itu di tempat di mana ibu saya itu dulu membeli. Saya sangat menghargai pertemanan atau loyalitas. Saudara,
Ketika saya mendengar hal itu, ya, saya berkata, oh Tuhan, saya jauh daripada anaknya Yujum. Ya, seringkali saya susah untuk bersyukur. Ini orang yang sederhana, terus hanya jualan gudeg. Yujum itu enggak jualan yang lain. Cabang-cabang yang lain ada tambahan yang lain. Tapi di tempat aslinya dia tetap fokus hanya jualan nasi gudeg sampai tahun 2021 ini. Tempat itu masih ada. Karena dia punya filosofi. Ya. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan berkat kepada kita. Teman-teman, mungkin pernah melihat foto ini ya beberapa tahun yang lalu. Ini seorang anak yang namanya Phan Thi Kim Phuc, ya, orang Vietnam. Tanggal 8 Juni 1972 di desanya itu kejatuhan bom napalm namanya ya, oleh tentara Vietnam Selatan karena dicurigai desanya dia itu menyembunyikan tentara komunis Vietcong. Ketika bom itu dijatuhkan, maka tubuhnya itu meleleh, pakaiannya hancur, ya. Dan seorang fotografer itu sempat memotret anak ini, waktu itu usianya 9 tahun. Ya, dia sempat memotret anak ini dan foto ini mendapatkan hadiah Pulitzer. Ya, jadi saya yakin mungkin ibu-ibu udah pernah lihat foto ini. Mendapatkan hadiah, ya, hadiah juara foto yang bertemakan kemanusiaan dan sangat ini menggoncangkan dunia untuk menyerukan stop perang Vietnam. Saudara tahu anak ini ya harus mengalami 17 kali operasi karena tubuhnya itu meleleh. Dan setelah operasi itu dia tidak punya pori-pori sehingga dia tidak bisa berkeringat. Dia 1 tahun 2 bulan berada di rumah sakit. Tahun 1982 dia ingin bunuh diri. Dia pikir kalau dia bunuh diri selesailah penderitaannya. Bayangkan saudara, 17 kali operasi untuk memulihkan luka bakarnya. Tetapi bersyukur, akhir tahun 1892, ketika dia ada di perpustakaan, di library di Saigon, ketika dia membaca perjanjian baru, dia ketemu Tuhan di sana. Dan hidupnya berubah. Ya. Sekarang dia menjadi seorang yang mendirikan yayasan menampung anak-anak korban perang. Ya. Lalu kemudian ketika dia terima Yesus, maka dia katakan, saya bisa mengampuni pilot yang waktu itu mengemudikan pesawat terbang. Orang-orang yang merencanakan pengeboman itu, saya bisa mengampuni mereka. Sekarang dia melayani anak-anak trauma korban perang. Ya. Dan sekarang dia ada di Kanada bersama dengan suami dan kedua anaknya. Kita saksikan ya kesaksian hidupnya. I remember June 8, 1972. I saw the airplane and it's so loud, so close to me. Suddenly, the fire everywhere around me. The fire burned off my clothes, and I saw my arm got burned with the fire. I thought, oh my goodness, I get burned? People will see me different way? Years old, I became a victim of war. I didn't like that picture at all. I felt like, why he took my picture when I was agony, naked, so ugly. I wish that picture wasn't taken. I went through 17 operations. I had to deal with the pain every single day. I used to compare my scars
with buffalo skin. And because my skin wasn't have any pores, I cannot sweat. Make me feel so tired, so headache. It built me up with hatred, bitterness, and anger. I just living with the question, why me? Why that happened to me? In 1982, I wanted to take my life because I thought after I die, no more suffer, no more pain. Eventually, I found the New Testament in the library in Saigon. In Christmas 1982, I became a Christian. That faith helped me a lot. Since I have faith, my enemies list became my prayer list. I realized myself, wow, Kim, you pray for your enemies. It means you love. Forgiveness set my heart free. I forgive everyone who caused my suffering, even the pilot, commander, people controlling me. When I became mother, I have full time to take care of my baby. I just slowly tell him why mommy has a scar. I have to show him my picture. He touched my arm and he say, Mom, hurt? And he kissed here. He kissed me right here. My work with the children who has trauma like me, I know how they have pain, and not only the pain with physical, but nightmare and traumatized. Most of them, they just ask me, why you are naked? Why are you crying? And I say, yes, because the bomb dropped and I got burned. I also show them my scar on my back. And they say, oh, it's so painful. I don't want that you suffer that much. And they love me and they kiss my scar. All my journey, I help children, building school, building hospital, orphanage home. It's about relationship. Now I'm working, not because of my duty, not because of my mission, but because of my love. What do you see when you look at that photo of the girl in the picture? Now I can see the picture. I'm so thankful. My name is Kim Phúc Phan Thi. This is my brief but spectacular take on pain and forgiveness. Ya. Kalau minggu lalu Ibu Ning sudah banyak membahas tentang all about love. Hanya kasih Tuhan yang mampu mengubah hidup seseorang. Dan itu dialami oleh Phan Thi Kim Phúc, ya. Seorang korban perang, ya, umur 9 tahun, dia mungkin nggak ngerti agenda Tuhan dalam hidupnya. Dia putus asa, bahkan mau bunuh diri. Tapi kita lihat teman-teman, ya, agenda Tuhan itu selalu baik. Tapi kita tidak pernah mengerti waktu Tuhan, kapan dia menggenapi agendanya dalam hidup kita. Yusuf, dia perlu 13 tahun, baru dia mengerti, oh Tuhan, Kau punya agenda yang luar biasa dalam hidup. Teman-teman, ibu-ibu sekalian, jangan pernah menyerah. Apapun yang kita alami saat ini, pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, never give up. Percayalah, Tuhan punya agenda yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Ning. Oke, luar biasa ya, Bro Kumala, Tuhan pakai bagi kita untuk kembali mengingatkan hal yang esensi di dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita tetap menyelaraskan hidup kita dengan arah utara yang sejati, yaitu apa? Agenda Tuhan, ya. Itu kita bersyukur. Sebelum kita sesi tanya jawab, karena pasti ada beberapa ibu-ibu yang